Oke, selamat sore semua mahasiswa peserta PKL Fakultas Ekonomi UKAW 2022. Sudah ada 59 orang yang bergabung ya, yang saya lihat di sini di live streaming YouTube. Tolong dibantu untuk segera menghubungi teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung supaya bisa bergabung, karena kalau misalnya ada yang tidak jelas ya, tidak bisa, kami tidak melayani pertanyaan lagi ya, karena briefing hari ini untuk memfasilitasi kalian semua bagi hal-hal yang dianggap masih belum jelas dan perlu ditanyakan ke panitia. Oke, saya akan mulai dengan sebelum tanya jawab, kolom chat yang ada tampilannya di YouTube kalian ya. Oke, saya akan mulai dengan menjelaskan tentang formulir pendaftaran online ini. Di sini nanti panitia, setelah briefing ini, panitia akan membagikan link yang bisa kalian akses ke halaman ini untuk melakukan pendaftaran online untuk bisa mengikuti magang atau PKL. Sebelum kalian mengakses link ini, kalian wajib untuk memiliki email aktif ya, email aktif yang dari Gmail. Tidak boleh dari Yahoo atau domain email lainnya, harus Gmail aktif dan kalian tahu passwordnya apa. Kemudian untuk masing-masing email hanya bisa melakukan 1 kali pendaftaran, sehingga yang biasanya nebeng-nebeng daftar online itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi masing-masing orang melakukan pendaftaran dengan emailnya sendiri-sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah kalian perlu menyediakan bukti registrasi PKL yang di-scan. Perhatikan bahwa kami hanya menerima yang di-scan, bukan yang difoto. Dan hasil scan itu silakan kalian upload atau diunggah dalam bentuk PDF. Kemudian kalian juga perlu menyiapkan pas foto berwarna ya, pas foto berwarna dengan ukuran yang tidak lebih dari 10 MB dalam format foto ya, bisa JPG, bisa pokoknya yang bukan PDF gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah kalian masuk dari link, di dalam link ini, kalian akan melihat kolom yang pertama itu adalah NIM. Di sini silakan kalian masukkan NIM kalian dengan menggunakan angka bukan huruf. Perhatikan bahwa kalau ada tanda bintang merah seperti ini, berarti kalian tidak boleh melewati pertanyaan itu, harus diisi untuk kalian bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi di sini diisi NIM dengan angka, misalnya saya kasih NIM 2411012 ya misalnya. Kemudian di bagian nama lengkap ini kalian isi dengan huruf kapital. Semuanya harus huruf kapital. Jangan ada yang pakai huruf kecil atau di tengah-tengah huruf kecil, di depan huruf kapital ya. Misalnya saya pakai nama Ibu Alia ya, Alia Siun, seperti ini ya. Jadi jangan diketik seperti ini, tidak boleh yang seperti ini. Kemudian tidak boleh juga yang begini. Jadi tolong diisi semua dengan huruf kapital seperti ini. Oke, setelah mengisi nama lengkap kalian, di kolom berikutnya silakan kalian memilih program studi sesuai dengan prodi masing-masing. Saya akan contohkan di sini, saya klik program studi manajemen. Ya. Kemudian setelah dari situ kalian bisa masuk ke jalur minat. Di jalur minat ini di sini ada semua pilihan untuk manajemen dan akuntansi. 6 pilihan yang atas itu adalah pilihan jalur minat manajemen, dan 3 pilihan di bawah itu adalah jalur minat akuntansi. Jadi yang manajemen tentu saja tidak bisa memilih yang 3 di bawah, dan yang akuntansi tentu saja tidak bisa memilih 6 yang di atas.
Oke, saya akan kasih contoh di sini. Jalur minat yang diambil adalah manajemen pemasaran. Langsung diklik. Kemudian kalian terus ke bawah. Setelah itu ada kolom nomor HP. Silakan kalian masukkan nomor HP kalian di sini, nomor yang aktif dan bisa dihubungi melalui WhatsApp ataupun telepon. Karena kalau ada sesuatu yang urgent, ada yang perlu kami panitia menghubungi kalian, biasanya kami akan langsung telepon, ya. Kemudian yang berikutnya, silakan diisi domisilinya di mana, dipilih. Apakah di Kota Kupang atau di Kabupaten Kupang. Bagi yang tidak tinggal di Kota Kupang atau di Kabupaten Kupang, silakan isi sesuai dengan misalnya tempat kos atau tempat kalian tinggal sementara di Kupang, ya. Di sini kalian mengisi, pengaruhnya adalah di bagian domisili ini akan menentukan nanti kalian dapat lokasi magang di mana. Jadi bagi yang mengisi Kabupaten Kupang, panitia akan memprioritaskan mereka untuk magang di kantor-kantor atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kupang. Sedangkan bagi mahasiswa yang tinggalnya atau domisilinya di Kota Kupang, itu panitia akan memprioritaskan mereka untuk magang di Kota Kupang. Ya, jadi silakan kalian pilih sesuai dengan tempat kalian tinggal masing-masing. Kemudian setelah itu ada kolom kecamatan. Untuk 6 pilihan di atas, untuk kolom kecamatan, 6 pilihan di atas itu adalah kecamatan bagi mereka yang pilih Kota Kupang. Sedangkan 3 di bawah ini adalah kecamatan bagi mereka yang tinggal di Kabupaten Kupang. Jadi kalau misalnya kamu tinggalnya di Kabupaten Kupang, nanti kamu tinggalnya misalnya pilih di Kupang Barat, panitia akan memprioritaskan kamu untuk ditempatkan di kantor atau dinas yang ada di Kupang Barat. Seperti itu. Kemudian misalnya kamu pilih Kota Kupang dan kecamatanmu di Kota Lama, panitia akan memprioritaskan kamu untuk magang di kantor atau dinas yang dekat dengan Kota Lama. Seperti itu, ya. Memprioritaskan, ya, bukan berarti kemudian pasti kalian dapat di kecamatan Kota Lama, tidak, tapi akan diprioritaskan. Kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, misalnya sudah penuh di tempat-tempat tertentu, mungkin kami akan tempatkan kalian di kecamatan-kecamatan lain yang tentu saja tidak terlalu jauh, ya. Kami akan usahakan untuk yang tinggal di Kota Kupang tidak akan magang sampai di Kabupaten Kupang. Begitupun sebaliknya yang tinggal di Kabupaten Kupang tidak kami tempatkan magang di Kota Kupang supaya akses kalian juga lebih mudah. Nah, setelah itu kalian silakan mengupload bukti pembayaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang bisa kalian upload di bukti pembayaran ini adalah file PDF. Selain file PDF tidak bisa diupload, ya. Saya kasih contoh untuk menguploadnya. Kemudian kalian silakan upload pas foto. Di kolom yang ini, pilih salah satu foto, gambar, ya, bisa JPEG, bisa JPG, dan seterusnya. Yang penting bentuknya gambar, kemudian tidak lebih dari 10 MB. Bukti pembayarannya tadi juga tidak lebih dari 10 MB, ya. Oke, ini bagian penting yang perlu diperhatikan. Di sini kalian akan memilih ada 3 pilihan jenis magang. Yang pertama, magang di bukan UMKM, artinya kalian memilih untuk magang di perusahaan atau instansi atau dinas atau perkantoran yang akan dipilih atau ditetapkan oleh panitia. Sedangkan untuk mereka yang memilih UMKM, bisa di CC, di UD, di toko konvensional, di toko online, di kios, kafe, warung, atau jenis usaha-usaha lainnya, entah itu jasa maupun bukan jasa, tapi yang ukurannya adalah UMKM, ya, yang kecil ukurannya. Nah, silakan pilih pilihan yang kedua. Di sini, kalau kalian pilih di pilihan yang kedua UMKM, maka kalian yang akan merekomendasikan kepada panitia nama tempat yang mau kalian jadikan
mendapat PKL. Ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, ini khusus untuk kelas extension. Jadi untuk mahasiswa kelas extension yang sudah bekerja di kantor atau di perusahaan, silahkan pilih poin yang ketiga sehingga bisa kami tempatkan kembali ke kantor dan perusahaan atau dinas masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, khusus untuk mahasiswa reguler silahkan memilih di bukan UMKM atau UMKM. Di bukan UMKM ini akan ditentukan oleh panitia, sedangkan UMKM kalian bisa memberikan rekomendasi kepada panitia. Sedangkan khusus untuk kelas extension yang sudah bekerja di kantor atau perusahaan atau instansi dan dinas, silahkan pilih poin yang ketiga. Untuk mahasiswa kelas extension yang mungkin ada tapi tidak bekerja di kantor atau perusahaan, ya misalnya punya usaha sendiri, silahkan klik di UMKM dan masukkan nama toko atau nama usahanya sendiri. Tapi kalau ada mahasiswa extension yang tidak bekerja di perusahaan, kantor, dinas, tidak juga memiliki UMKM atau tidak mau magang di UMKM tapi mau di perusahaan atau dinas atau perkantoran, silakan pilih poin yang pertama. Oke, saya akan berikan contoh. Jika memilih bukan UMKM, ya silakan langsung klik di atas ini, kemudian klik di menu berikutnya, dan di situ langsung klik ke kirim formulir yang di sini. Ya, di situ berarti sudah selesai proses pendaftaran online. Sedangkan bagi mahasiswa yang memilih UMKM, silakan klik berikutnya dan akan langsung muncul usulan nama UMKM. Di sini bisa dimasukkan misalnya CV Damai Sejahtera. Nah, itu bisa dimasukkan di sini atau langsung masukkan toko kue Borneo. Ya, langsung klik di sini, kemudian kirim klik di berikutnya. Dan kemudian bisa langsung kirim ya. Oke, kalau misalnya mahasiswa, kalau di sini kemudian klik berikutnya dan muncul lagi ini bisa dilewati ya. Nanti akan kami perbaiki supaya yang bagian ini tidak perlu muncul untuk mahasiswa yang memilih UMKM. Kemudian yang memilih khusus untuk extension di kantor atau perusahaan saya bekerja, klik saja di berikutnya. Kemudian langsung mengisi nama perusahaan ya, atau kantor atau dinas atau instansi tempat Anda bekerja. Kemudian silakan masukkan alamat perusahaan, nama jalannya, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten. Kemudian baru klik di bagian kirim. Kemudian itu saja untuk keterangan pengisian formulir. Sudah ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, ibu fotonya berlatar bebas atau bagaimana? Fotonya pas foto, yang namanya pas foto pasti latar belakangnya bukan pemandangan ya. Pasti latar belakangnya kalau tidak biru, merah, putih juga tidak apa-apa, tapi dengan baju yang rapi ya, baju berkerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Shalom Ibu, yang belum regis apakah sudah bisa isi formulirnya atau tidak Ibu? Tentu saja kalau Anda belum melakukan regis, Anda tidak bisa melakukan pendaftaran karena pasti Anda tidak bisa mengupload di bagian bukti pembayaran registrasi. Sedangkan kalian tidak bisa mengirim formulir pendaftaran ini kalau ada salah satu bagian yang belum ya. Jadi bagi yang belum regis tentu saja tidak bisa mengisi formulir. Yang punya pertanyaan silahkan diketik sebelum selesai. Saya
kasih waktu 10 menit ya, untuk yang mau bertanya bisa langsung chat. Setelah ini pertanyaan apapun di Telegram tidak akan saya layani, karena briefing ini untuk mewadahi pertanyaan-pertanyaan yang kalian rasa masih belum jelas. Jadi kalau kalian tidak bertanya atau tidak join, ya berarti sudah saya anggap bahwa kalian sudah mengerti yang sudah dijelaskan. Masih ada pertanyaan lagi? 6.20, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai untuk briefing magang. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Ibu, apakah dari kampus juga menyediakan tempat magang? Ya, panitia menyediakan tempat magang hanya untuk mereka yang memilih pilihan jenis magang bukan UMKM. Sekali lagi, panitia menyediakan tempat magang untuk mereka yang memilih pilihan bukan UMKM. Jadi kalau kalian tidak punya rekomendasi tempat magang, atau kalian mau magang di perusahaan, kantor, dinas, dan instansi, silahkan pilih untuk pilihan jenis magang di poin yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, Ibu, untuk tempat tinggal saya yang Kabupaten Kupang, untuk Kecamatan Taibenu tidak ada. Oke, kalau kecamatanmu tidak ada di pilihan, silakan kalian pilih yang paling dekat. Misalnya Kecamatan Taibenu itu ada di dekat mana? Di Kupang Timur kah, di Kupang Barat kah, atau di Kupang Tengah? Nah, pilih yang paling dekat ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana dengan kami yang ada di luar kota Kupang? Magang kali ini adalah magang yang batasannya di kota Kupang dan di Kabupaten Kupang saja. Bagi yang ada di luar kota dan Kabupaten Kupang, silakan pulang kembali dan mengisi domisili sesuai dengan tempat kamu kos atau kamu tinggal di kota atau kabupaten Kupang. Berikutnya, calon ibu pelaksanaan magangnya kapan? Pelaksanaan magangnya akan kami informasikan, di grup Telegram. Bagi yang belum gabung di grup Telegram, segera gabung di situ ya. Yang jelas pendaftaran ini kami buka sampai hari Sabtu tanggal 16 April. Jadi ada waktu 2 minggu ya untuk pembukaan pendaftaran. Pertanyaan berikutnya, untuk pemilihan yang UMKM, apakah pemilihannya bebas sampai di luar Kabupaten Kupang atau harus memilih di Kabupaten Kupang? Harus memilih di kota atau Kabupaten Kupang. Untuk UMKM, kalian tetap harus memilih di kota Kupang atau di Kabupaten Kupang. Itu batasannya ya. Tidak boleh sampai di Sumba atau di Flores atau di mana, Atambua sana, tidak boleh ya. Pertanyaan berikut, apakah ada pendaftaran secara manual lagi atau hanya pendaftaran secara online saja? Pendaftaran hanya dilakukan secara online saja, tidak ada pendaftaran manual. Oke, pertanyaan berikut, apakah PKL nanti per kelompok? Ya, tergantung. Tergantung kamu pilih yang mana. Jadi nanti akan ada informasi mengenai kamu dapat kelompok atau tidak, apakah kamu sendiri, nanti itu akan diinformasikan pada saat briefing nanti. Jadi kalau misalnya kalian ada 2 orang yang mau bersama-sama magang di satu UMKM, boleh, itu boleh. Tapi kalau UMKM-nya terlalu kecil, misalnya warung, kemudian yang magang di dalam 10-15 orang, nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi kalau diperhatikan, kalau UMKM-nya kecil, 1-2 orang, 3 orang boleh. Kalau yang sedang 5 orang boleh. Yang agak besar mungkin kalian magang di, ya hitunglah Borneo itu sebagai contoh ya, contoh Borneo itu cukup besar, boleh di situ mungkin berapa belas orang kalau mereka terima. Oke. Jadi yang harus kalian pastikan sebelum kalian merekomendasikan UMKM adalah kalian harus pastikan bahwa tempat itu, UMKM itu bersedia menerima kalian.
Jadi kalau mereka sudah bersedia, baru kalian daftar, kalian masukkan rekomendasinya, kemudian nanti baru panitia akan bersurat secara resmi permohonan untuk menerima kalian sebagai anak magang di tempat usaha mereka. Kemudian ada pertanyaan, ukuran fotonya berapa kali berapa? Ini kan ukuran fotonya bukan kamu print, bukan kamu cetak. Fotonya kan foto yang file yang diminta, jadi tidak perlu ukurannya berapa kali berapa, kecuali disuruh print. Nah, kalau disuruh print baru ukurannya berapa kali berapa. Oke, pertanyaan berikut, bagaimana kalau kami yang ada di luar kota Kupang itu? Ya, kalau kamu masih di Kabupaten Kupang boleh, tapi kalau sudah di luar Kabupaten Kupang, silahkan pulang ya. Pertanyaan berikut, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah PKL di semester kemarin tapi sudah regis, apakah saya harus regis ulang? Tidak perlu. Cukup membawa bukti regis saja, cukup mengupload bukti regis saja ya. Kemudian pertanyaan berikut, PKL akan diadakan pada bulan berapa Ibu? Nanti akan kami informasikan melalui Telegram. Kemudian pertanyaan berikut, maaf Ibu, untuk mahasiswa yang bukan extension tapi punya usaha sendiri, bagaimana Ibu? Apa bisa memiliki UMKM dan mengusulkan usaha sendiri? Tidak bisa mengusulkan usaha sendiri ya, karena itu jadinya agak rancu juga nanti. Silahkan kalian kalau mau di UMKM, coba cari UMKM yang lain yang kalau bisa tingkatnya lebih di atas dari usaha kalian sendiri. Karena magang atau PKL ini tujuannya adalah kalian bisa mengaplikasikan apa yang kalian sudah pelajari di kampus di tempat magang itu. Ya. Kemudian berikutnya, apakah bukan UMKM kita bisa pilih kantor sendiri Kak Ibu? Kalau kantor ya silahkan kalian pilih di jenis magang yang atas yang bukan UMKM. Itu akan disediakan, ditentukan oleh panitia. Ya, sekali lagi ditentukan oleh panitia. Kemudian Shalom Ibu, dalam satu perusahaan ada berapa orang yang ditempatkan? Itu juga nanti panitia yang bagi. Satu perusahaan berapa orang, satu dinas berapa orang, itu panitia yang bagi. Nanti kalian tinggal tunggu saja pengumuman kelompoknya atau pengumuman lokasinya. Shalom Ibu, kalau bukan di UMKM bisa pilih sendiri kok Ibu? Tidak bisa. Kalau di perusahaan, instansi, dinas atau perkantoran dipilih oleh panitia. Shalom Ibu, link pendaftarannya, ya link pendaftarannya akan saya share di Telegram. Ibu, di semester kemarin saya sudah regis untuk mata kuliah PKL tapi belum mengambil mata kuliah. Tidak usah regis ulang, upload lagi bukti regis yang tahun lalu. Ibu, minimal SKS harus 100 SKS baru bisa PKL atau ini pertanyaan yang harusnya kalian sudah tahu ya, saya tidak perlu menjawab. Kalau bukan UMKM, jika di kantor, apakah kita bisa dengan teman kita dan kita yang mau sendiri atau dibagi dari kampus? Dibagi dari kampus. Tidak, bukan kemauan sendiri ya, untuk yang bukan UMKM. Shalom Ibu, apakah saat magang nanti kami didampingi oleh panitia? Kalian akan punya dosen pendamping lapangan yang akan mendampingi kalian saat pengantaran dan akan melakukan visitasi, kemudian melakukan penjemputan, tapi tidak ditemani setiap hari. Ibu, kalau di koperasi itu masuk di bukan UMKM Kak Ibu? Ya, kalau di koperasi itu masuk di bukan UMKM. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang masih ada pertanyaan. Saya tunggu sampai 6.30 ya. Tolong pertanyaannya jangan diulang-ulang ya. Oke, ada lagi pertanyaan, PKL-nya berapa lama Ibu? PKL-nya 1 bulan, 4 minggu ya. Silakan pertanyaan yang lain. Oke.
Shalom Ibu, dalam pilihan tidak dicantumkan kecamatan Kota Raja, sedangkan saya berkantor di kecamatan Kota Raja, itu bagaimana Ibu, mohon petunjuk. Kota Raja. Kota Raja ada ya di sini, di Kota Raja. Oke, pertanyaan berikut, apakah bisa PKL di tempat jual daging? Bisa, itu hitungannya UMKM ya. Kemudian, Shalom Ibu, untuk UMKM surat rekomendasi diambil dari kampus kok Ibu, terima kasih. Ya, nanti surat bukan surat rekomendasi ya, tapi surat permohonan. Jadi kalian yang merekomendasikan ke panitia ya, sebelum rekomendasi sudah harus pastikan dulu bahwa orang yang punya tempat usaha itu bersedia menerima kalian. Setelah itu baru kalian rekomendasi. Setelah itu panitia akan mengirimkan surat permohonan kepada pemilik usaha untuk menerima kalian sebagai mahasiswa magang di tempat mereka. Gitu ya alurnya. Kalian sudah boleh isi kalau sudah melakukan registrasi. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Saya tunggu sampai 6.30 ya. Oke, waktu magang menggunakan pakaian hitam putih atau menggunakan jas alma mater itu nanti akan kami umumkan. Segala hal yang sifatnya teknis dalam pelaksanaan magang akan kami umumkan nanti. Sekarang kalian fokus dulu pertanyaan-pertanyaan untuk pendaftaran saja dulu. Oke, ada lagi. Shalom, selamat malam Ibu. Kalau di kantor desa itu bukan UMKM atau bagaimana Ibu? Ya, kalau di kantor desa itu bukan UMKM ya. Oke, ada dari Marisa Taneo, formulirnya isi di bagian mana Ibu? Kan saya sudah bilang, linknya akan dikirim. Nanti diisi di link ya. Shalom Ibu, apakah saat PKL berjalan kelas kuliah mata kuliah lain jalan juga atau tidak Ibu? Kami usahakan sudah tidak ada lagi kuliah yang berjalan pada saat kalian magang. Tapi kalaupun ada, kan semua masih kuliah online ya, jadi itu masih bisa diatur. Ibu, kalau misalnya saya mau ambil tempat magang di SPC, counter HP bisa silahkan klik di UMKM. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan bagi kalian yang mau magang di UMKM ya, artinya kalian pilih tempat sendiri dan tempatnya itu adalah tempat usaha, pastikan yang punya sudah bersedia menerima kalian dulu, baru kalian rekomendasikan. Setelah itu baru panitia akan mengirimkan surat permohonan. Kantornya dicarikan oleh panitia untuk yang memilih bukan UMKM. Swastisari tentu saja masuk di bukan UMKM ya. Swastisari itu kantor besar ya, itu bukan UMKM. Tolong kalian perhatikan, UMKM itu usaha-usaha yang kecil, CVUD, warung, rumah makan, toko roti, toko pakaian, toko HP, salon, barber. Nah, itu bisa. Kalau sudah kelasnya swastisari ya tentu saja itu bukan UMKM.
Oke, sudah 6.30. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak. Yang saya informasikan juga sudah cukup untuk dijadikan informasi bagi kalian melakukan pendaftaran ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Briefing ini sudah direkam dan nanti video briefing ini akan saya upload lagi di di grup di Telegram supaya teman-teman lain yang belum mengikuti bisa mendengarkan penjelasannya ulang. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Shalom.